Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan jawaban Gubernur DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 Senin 16 Juni 2025. Total realisasi belanja tahun anggaran 2024 adalah sebesar 70,01 triliun yang lebih besar dibanding total tahun sebelumnya sebesar 66,77 triliun. Pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2024 sebesar 7,85 triliun juga menunjukkan peningkatan dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar 6,64 triliun. Langkah strategis yang sedang dilakukan dan diperkuat antara lain akselerasi pembangunan TPS 3R di setiap kecamatan, peningkatan kolaborasi masyarakat, termasuk penguatan bank sampah unit BSU berbasis RW. Adapun roadmap pengelolaan sampah dan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan RPJMD 2025-2030. Monef penugasan dengan melibatkan konsultan independen dan APIP agar BUMD aktif dalam melakukan disverifikasi dan adaptasi model bisnis baru. Menempatkan kepengurusan yang profesional, sinergitas antar BUMD, optimalisasi produktivitas aset melalui kerjasama dengan BUMD, BUMN, dan pihak swasta. Sisa dana bantuan sosial pendidikan sebesar 200,83 miliar per akhir Desember 2024 juga telah selesai disalurkan pada awal 2025. Sementara rendahnya serapan bantuan pendidikan masuk sekolah yakni 85,16% disebabkan deviasi antara data proyeksi target penerima yang dianggarkan 1 tahun sebelumnya dengan realisasi jumlah penerima yang memenuhi persyaratan. Dinas Kesehatan terus berupaya memenuhi pelayanan sesuai dengan standar nasional, digitalisasi layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang beretika, ramah, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan kenaikan tarif air bersih, proses penetapan penyesuaian tarif air telah dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang diatur dalam peraturan Mendagri. Pamjaya telah mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan program Kartu Air Sehat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan meluncurkan kebijakan khusus bagi penghuni apartemen agar dapat membayar tagihan air sesuai dengan volume pemakaian aktual per unit. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor perseorangan, memperkuat kebijakan disinsentif dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah wilayah sekitar untuk mewujudkan program pengembangan pembangunan transportasi, revitalisasi halte Transjakarta, pelayanan angkutan perairan melalui pembentukan PPK Blut angkutan perairan, pengoperasian 15 rute Trans Jabodetabek, termasuk 5 rute baru yang diluncurkan sebagai bagian dari program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Telah dilaksanakan program strategis pada tahun 2024 yang mencakup tindakan struktur atau fisik dan non-struktur atau non-fisik, serta melibatkan kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan. Tindakan struktur fisik meliputi penambahan kapasitas tampungan air melalui pembangunan waduk, sistem polder, kolam retensi, sistem pompa, tanggul pantai, giant seawall, normalisasi sungai, dan peningkatan kapasitas drainase melalui pembangunan saluran sepanjang 82,455 meter. Selanjutnya untuk tindakan non-struktur atau non-fisik, sedang disusun nota kesepakatan sinergi penanggulangan banjir di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang melibatkan PU, Kementerian ATR BPN, serta pemerintah daerah di 3 provinsi kawasan aglomerasi. Menanggapi fraksi Partai Golkar mengenai kemiskinan,
diupayakan melalui rencana penanggulangan kemiskinan daerah dengan menggerakkan 3 strategi terpadu. Mengurangi beban pengeluaran keluarga rentan lewat KJP Plus, KJMU, BPMS, program pangan murah, dan penyediaan hunian layak. Peningkatan pendapatan melalui pelatihan kerja, pendampingan wirausaha, dan pelibatan warga miskin dalam ekosistem Jackpreneur, menata kantong kemiskinan dengan perbaikan pemukiman, bedah rumah, dan pembangunan sarana MCK. Penyelenggaraan dan pembinaan pesantren secara regulatif menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun kami berkomitmen memberi dukungan afirmatif melalui kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama. Telah disalurkan hibah insentif bagi lebih dari 1.400 guru dan tenaga kependidikan pesantren. Di samping itu, 65.897 santri dari keluarga tidak mampu yang tercatat dalam EMIS Kemenak sudah menerima KJP Plus untuk tahap pertama 2025. Kami berharap Perda P2 APBD 2024 dapat segera disahkan sehingga rangkaian pembahasan APBD perubahan 2025 dapat dimulai tepat waktu. Eksekutif berkomitmen menuntaskan seluruh tahapan perubahan APBD 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terus bersinergi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.